Olong na diro akituho. Sol itu apa singkatannya? Itu kan dari si itu 7, sol itu 5. Jadi kalau 7 itu kita ada 7 bersaudara, 5 laki-laki. Nah, 5 ini yang harusnya justru yang 5 ini sebenarnya di si solot itu yang jadi nyanyi. Tapi kita nyanyi cuma berempat. Selamat datang kembali di DJ Show Duma Judika Show. Luar biasa nih bintang tamunya kali ini ya. Kita absen dulu dari sebelah paling kanan. Kali ini saudara sendiri ya kan bintang tamunya ya kan? Paling kanan diperkenalkan kelompok pencapir mana? Oke, dengan Erik Sigaret Begu Sihoteng. Sekarang terkenal dengan Erik Sigaret Begu. Nah, yang kedua nih dari kelompok pencapir mana deh? Mau minjem apa deh ke sini? Tiga Lingga. Kelompok pencapir Tiga Lingga. Kude Brok. Iya dong. Ya orang Tiga Lingga bangga kalau dengar itu. Nama? Tiroy Sihotang, bukan Sigaret Begu. Iya. Jadi buat kalian semua ya pasti udah tahu sebenarnya atau banyak yang belum tahu, kita juga nggak tahu, makanya komen. Tahu nggak kalau sebenarnya mereka bersaudara? Iya. Jadi kalau aku lebih tepatnya memanggil yang paling kiri itu Hadoli Amang sebenarnya. Agak segan. Kakak ipar ya? Iya. Kalau bahasa Indonesianya kakak ipar. Nah yang ini ada ipar gitu. Jadi memang ada 7 bersaudara ya Pak? 7 bersaudara, Abang. Sampai sekarang masih 7 Bang. Nggak bisa lagi nambah. Udah kita tutup. Siapa yang mau daftar udah nggak boleh lagi ya. Ditutup 3, 2, 1 close the door. Tenang Pak, nggak apa-apa Pak, tenang. Bapak tenang aja. Kalau abang saya yang di pojok nih panggilannya Pak Joy kan? Ya. Pak Joy ini nomor 2 di keluarga kita. Ada 7 bersaudara, 5 laki-laki, 2 perempuan. Nah ini abang Pak Joy ini nomor 2, aku nomor 6. Ini adik aku paling bontot. Nomor 7. Gitu. Kamu nomor? Saya nomor kesekian. Ya jadi hatiku nomor 1. Oh, nggak usah ada Amang lo di sini. Iya. Jadi kalau ada Amang berarti manggilnya si Amang. Ada si Amang. Nggak boleh gitu. ya, jadi pasti pada tahu karena untuk lagu-lagu Batak atau untuk orang-orang Batak sama artis Batak itu untuk Amang Erik atau Amang Joy ini sudah sangat dikenal sekali. Dan lagu yang paling menurut aku agak-agak mengundang banyak respon itu adalah Oduma. Nah, boleh. Duma itu kamu kan? Iya. Makanya kita tanya, sebenarnya itu Duma yang mana? Duma yang aku atau Duma yang lain? Banyak yang bilang ciptain aku. Ya terima kasih ya. Tapi bukan saya penciptanya. Terus banyak yang bilang di video klip itu yang nyanyi Judika, tapi nggak ada Judikanya, gitu kan? Kita akan kupas hari ini tentang lagu itu dulu ya. Iya, tentang Oduma dulu. Oduma itu. Nah, kita akan ngomong sama penciptanya, ada Bang Erik di sini. Bang, gimana latar belakang penciptaan lagu Duma ini? Nah, jadi sebenarnya lagu ini kan memang saya ciptakan dulu tahun 2009 itu. Jadi saat itu ya calon yang diburu sama masih pacaran. Jadi lucu-lucu ya. Sebenarnya judulnya sebenarnya bukan itu saya buat. Nah, tapi perjalanan liriknya ya perjalanan mirip-mirip cinta kalian berdua kan. Jadi bapak nih yang bikin judulnya. Oh bapak. Bapak ini mantep nih. Mertua sama mertua. Iya, dia minta izin sebenarnya habis itu. Oh iya, dia ngomong juga ke kamu ya? Iya. Jadi awalnya kalau nggak salah bukan Oduma, Sylvie kalau nggak salah. Aduh. Oh gitu. Itu nama mertua aku. Mertua ya. Maaf ya Inang. Ya nama kan nama banyak yang sama. Iya, banyak yang sama. Apalagi namamu ya, Mak. Iya, Duma banyak banget. Aku kalau nyanyi di daerah, Duma, banyak yang tunjuk tangan, aku juga Duma gitu. Iya, Duma itu kan bahasa Batak. Jadi kan lucu tuh. Jadi saya bilang hari itu sama bapak, itu kan judulnya kan Selvia. Nah jadi saya bilang nggak bisa Pak, itu kan 3 kata tuh Selvia.
Jadi maaf itu yang Geboru Duma kan cuma 2 gitu. Gampang itu. Tambahi O-nya di depan udah jadi tuh. Ah itu dia. Ada apa ya? Iya. Jadi apa yang ciptain berarti? Iya, apa nih berarti dapat 50% lah royalti pencipta. B. Iya, walaupun hanya membuat judul. Judul 50%. Iya, loh, masalahnya judul Karena ini ini itu dikenal mencakup itu. keseluruhan. Clickbaitnya. Iya, coba judulnya nama lain. Kan berbeda ceritanya. Betul. Tapi memang itu lagunya memang inspirasinya kami atau emang Amang udah ciptain lagu kan banyak ya. Mungkin orang nggak tahu kalau Ada Sigaret Begu tadi ya, kan. Amang Erik ini banyak banget Banyak. menciptakan lagu gitu. Nah, tapi itu memang cerita kami atau memang tidak sengaja mirip? Enggak, memang sengaja ciptakan itu memang ya khusus perjalanan. Walaupun judulnya tadinya kan bukan itu, cuman alur ceritanya ya perjalanan cinta si adik sama Inang gitu kan. Nah cuman kemarin itu pas kita lihat siapa itu selfie itu katanya kan, kata bapak ya kan. Siapa itu? Ganti aja. Anak siapa itu? Nggak bagus itu, ganti tuh katanya kan. Ganti tuh katanya. Kenapa? Udah ganti aja calon Anggi Buru lah itu ceritanya. Ya tapi ini lagu sampai Judika diundang ke Amerika loh, iya. Yang di request itu Oduma loh. Oduma, betul. Aku ingat banget itu waktu itu nyanyi. Ya. Aku Oduma dong, Oduma. Ya aku kan mikir, ya enggak. Ya aku paling jangan sampai ke sana. Aku sampai Sampai nggak ke di luar Amerika ya? negeri loh itu. Kok Ada aku videonya pikir nanti kalau ada Amerika kita request puterin apa ya. gitu kan. Iya. When a man loves a woman, lagu aku yang Betul, apa gitu. betul. Duma itu. Duma gitu. Jadi orang Indonesia yang ada di sana ya waktu itu Iya. ya. Dari orang Batak, Jawa segala macam terus mereka requestnya Oduma. Aku lihat videonya. Ih, requestnya kenapa Oduma nih padahal orang Amerika loh. Nah jadi yang itu tadi Nang kan ada yang bilang Judikanya tapi Judikanya nggak ada kan gitu ceritanya nih. itu Videonya lah, ya. itu Walaupun yang- tidak tahu sebenarnya ceritanya, biar diceritain sekarang aja. Nah, jadi biar clear. Selama Iya. ini tadinya kan memang maunya nyanyi itu narik di refnya itu ya adik rencananya. Ya. Nah jadi kebetulan hari itu adik nggak bisa untuk Masih di syuting. label lain. Masih di label. Nah udah ya kita langsung aja, udah nggak mungkin dibatalin lagi ya, lip sync aja lagi itu. Iya. Jadi yang nyanyi tuh memang aku. Iya, Ya. sekarang baru. Jadi diakui, kalau karena kalian kan selama dulu ini bingung ya, enggak, itu memang suara banyak siapa? aku baca di komen tuh berantem, bukan Iya, itu karena Bang Erik mirip karena suaranya. suaranya pas aku nyanyi tuh mukanya Bang Erik gitu kan, Iya. gini gitu kan, feelnya juga keras dan orang yang tahu suara Bang Erik, tahu suaraku, tahu suara Roy sebenarnya tahu itu memang suaraku. Tapi waktu itu memang aku masih ada di label Sony yang tidak mendapatkan izin lah untuk bisa bermain di atau nyanyi lagu itu karena itu termasuk label. lagu daerah di luar label Ya, lah. Waktu itu Sony Musik ini tidak mengerjakan lagu-lagu daerah gitu. Tapi ini ada di albumnya si Solhot kan Iya, sebenarnya. iya, si Solhot ini si Roy juga ada kan di dalam. si Pak Solhot Ot juga ada kan. Si Solhot itu apa singkatannya? Itu kan dari si itu 7, Sol itu 5. Jadi kalau 7 itu kita ada 7 bersaudara, 5 laki-laki. Nah, 5 ini yang Lima harusnya hotang, gitu. Iya, 5 kita cowoknya ada 5. Nah, itu yang harus bentar dulu. Justru yang 5 ini sebenarnya di si Solot itu yang jadi nyanyi. Tapi kita nyanyi cuma berempat. Oh iya. Nah, karena nggak bisa. Nggak bisa. Oh. Jadi ada satu yang harusnya si Fahot. manyolhot. Nah, jadi Harusnya si Fahot. nah, jadi sekarang udah si udah Solhot. clear Udah kan. clear, Emang iya. selama ini kan banyak yang Iya, jadi itu memang ref ya pas suaramu ya? Enggak, aku dari awal nyanyi. Oh iya, aku aja lupa. Di bawah ini tersungguhlah itu aku yang nyanyi. Iya, memang. betul. Jadi yang ada suara 3 suara 2-nya memang orang abang yang ya trio lah biasa harmoni lah gitu. Itu masuk abang nomor 1, nomor Ya, 2, jadi Bang berarti Bener nomor 4. Nah, berarti memang Judika nyanyi tapi di lip syncin sama Amang karena nggak bisa waktu itu di label gitu. Jadi kita tapi kerjakan coba buktikan suaranya memang kamu atau Amang. Coba Papa satu rap, Amang satu rap. Nggak perlu dibuktikan, didengerin aja itu ngapain. Biar orang ingat lagi lagu Oduma maksudnya. Di bawah ini tersungguhlah itu. Asik. Huwag olongan Asik. Suwarong beho di lambuki masih maluna. Amang sekarang itu. Abang suara suaranya. 3 kalau ini. Amang. Holong na di rohaki itu tanong bagai
dipusu-pusuki tung so ada beda asing itu manggati holong mi. Betty. Beda-beda mirip tipe. ya, mirip. Iya kan timbernya kan sama. Ya, Tim berapa tinggi? Pabriknya yang sama. pabriknya sama. Tapi kalau banyak pertanyaan dari netizen dan orang-orang lain itu biasanya kenapa orang Batak itu kalau nyanyi, apalagi bisa nyanyi langsung bisa pecah suara. Nah, itu karena apa? Kenapa tuh? Coba kalian orang Batak itu cak dulu. Siapa yang mau menjawab ini? Ah ini nih orang-orang. Ini kayaknya paham nih ya, paham. Orang musiknya. Kenapa orang Karena Batak chord tuh? kali ya. Atau Ketika kenapa sih? kalau udah kena gitar ngumpul 2-3 orang Batak berkumpul Langsung Bagi suara. Beda, Suara. bukan. 2 orang kumpul main catur dulu. Oh, main catur dulu. Main catur. 3 orang 3 orang Martrio. Martrio. Baru 4-5 berempat orang vokal grup. udah vokal grup. Terakhir ngumpul lagi Markor lah. Marco. Nah, berkor. Terakhir bubar ya kan. Berantem. itu kalau di kede tua udah terlalu tinggi itu. Kenapa tuh? Kenapa bisa? Belum kejawab ya? Belum dong. Kita emang biasa gitu, pertanyaan gak dijawab kita ketawa. Yang tadi juga belum tuh hotnya apa tuh katanya. Oh iya. Hotnya Si itu hot. si hotang. Bukan hot Bukan bahasa panas. Inggris bukan. Iya, panas. Nah, Nah, gimana? Apa tuh? Kenapa bisa Kenapa langsung pecah suara? kalau aku sendiri sih karena dari kecil kita udah di gereja udah suka nyanyi ya. Jadi Umumnya maksudnya gimana? Menurutmu itu kenapa orang Batak tuh kayaknya di mana-mana tuh Iya. gampang banget pecah suara, terus powernya Nggak aktif juga gede, core, ya suara bisa. tinggi-tinggi kan itu tuh. ya kalau secara histori ya memang orang Batak kan memang suka ngumpul di warung lah di ini kan. Jadi memang kalau nyanyi Suka itu nyanyi, di lapo. di lapo harus ada harus ada suara 1, 2, 3 gitu loh. Nggak mungkin suara 1 bertiga Nah, kan gitu. kalau ngumpul orang Batak nyanyinya 3 orang suara 1 itu langsung bukan orang Batak gitu gitu. Nggak bagus ya. nggak bagus. Kalau 2, 3, 4 orang nyanyi terus cuma 1 ada main nih. Aing boto yang merintih. Ayah, ya usah ada. nggak tahu nyanyi katanya ya. Ada suara. 4 orang. Mau opat tala 5 suara. Suara siapa? Satu lagi. Suara pemain keyboard ya kan. Nah itu memang. Jadi itu dia. Jadi memang itulah kelebihan dari orang Batak gitu ya kan. Sabar Bang, sabar. Apa itu kelebihannya, Pak? Aku sabar. Jadi kalau udah berkumpul kayak tadi itu ya nggak bisa. Memang langsung cari dia suaranya di mana duduknya gitu kan. Oh aku suara 2 gitu. Jadi kalau udah 3 orang atau pokoknya ya itu langsung ambil suara masing-masing. Kalau powernya itu Bang kira-kira ada kan rata-rata tuh jarang banget orang Iya. Batak tuh suaranya lembek, iya. lembut. Terus biasanya vokalnya Kalau gede. itu Bapak dulu cerita karena kita kan di Danau Toba kebanyakan tinggal di perbukitan. Kalau yang sekarang kan nggak terlalu di. Kalau yang di kampung. Makanya, Iya, di kampung, iya, yang makanya di dulu kampung. kan Kita Bapak ngomongin cerita gitu. Yang di Jadi kampung. dari sini kan ke sono beda. Manggil. Dia berapa berapa meter jauh lah gitu ada ya. sungai lah membatasi kan. Atau gunung. Harus teriak dia. Wah, Ngobrolnya pun gitu ya. Iya. Woi, ada. Kesini lah kau nanti jam 7 malam ya janjian kita di kede tua itu ya. Gitu Bukan ya. gitu Bang. Belum ada telepon. Oh ya apa password wifi ya gitu Bang. Paspor wifi. Gimana sih ini zaman apa? Ini Jauh-jauh. kan zaman di kampung. Di kampung. Ya gitulah. Kan belum ada Ngobrol telepon, apapun belum gitu ada jauh-jauh. apa. Jadi secara Dan ini juga terlatih angin ya. juga kencang kan kalau di perbukitan Ya, kan. jadi kita ngomong berapa ini dia dibuang kemana-mana gitu. Jadi harus iya, kencang jadi kan. kencang. Oh itu power ya. Power. Dia jadi kalau Bolo kita. jadi kalau sekarang kan ya udah lahir di kota kan pelan-pelan. Pelan-pelan dong gitu kan. Kadang kita kenceng di kita, kenceng mas orang dipikir mau berantem ya. Nah itu gara-gara itu juga orang Batak dibilang kalau ngomong kayak mau berantem Mau dulu. berantem, iya. Padahal memang Padahal suaranya memang kenceng. karena kerongkongannya udah tebel. Padahal memang mau berantem sebenarnya. Aduh, gitu. Tapi pasti pertanyaan yang lain yang sering aku lihat kan, kalau misalnya kan kalau ngumpul, nah si Otang bersaudara ini selalu nyanyi dan suaranya itu emang bagus-bagus gitu. Pertanyaan mereka itu emang dari kecil bisa nyanyi atau emang gimana gitu? Jadi cerita lagi ke yang tadi itu ya kan waktu suka ngamen dulu. Pernah ngamen? Suka sih enggak? Itu uji mental dulu. Sekarang gini sebelum cerita, kalau dari Amang dari nyanyi dari kecil atau umur berapa mulai nyanyi atau ikut lomba? Kalau aku itu dulu dari umur berapa ya? Umur kelas
Kelas 5 kalau nggak salah. Kelas Oh, abang sekolah dulu. Kelas 5 SD. Kelas Kelas 5 SD berarti umurnya 11 tahun. Iya, sekitar 11 tahun. Jadi dulu suka nyanyi-nyanyi gitu-gitu aja, suka mengandung-andung gitu kan. Nah, cuma kalau ikut-ikut Lomba. Kalau ikut lomba jarang, karena dulu jarang ada lomba. Iya, belum ada. Tapi kalau abang taunya bisa nyanyi atau memang langsung tertarik dengan nyanyi atau gitar atau disuruh sama orang tua? Enggak, emang dari kecil emang udah langsung suka nyanyi gitu kan. Nah, jadi ya itu kalau zaman kita dulu kan masih zaman jadul dulu. Abang tahun 45 ya? Zaman bahala. Kemerdekaan. Dua kali. Salah satu pejuang berarti. Pahlawan. Nah, jadi ya itu, jadi kadang-kadang kan bakat-bakat terpendam lah dulu itu waktu masih di kampung. Jadi kita langsung pindah ke mana, di Brastagi ya. Oh, dari Sidikalang ya. Pindah ke Brastagi. Nah, disitulah dulu kan tahun berapa tuh yang kita dulu pernah yang abang bikin lagu Karo itu dulu, yang juara 1 itu. Oh iya, lomba cipta lagu Karo. Ya, aku yang juara 1 itu lagu ciptaan abang tuh. Waktu kamu umur berapa tuh? Berapa bang? SMP? 9 apa? Tahun 8 Abang SMP lah, kalau nggak SMP SMA kelas 1 lah. Erlajang. Berkat Mea. Berarti itu tunggu ya? dulu. Berarti Amang ini dari muda tuh bisa ciptain lagu. Oh iya, dia memang cipta lagu sama ciptain masalah juga sering abang ini. Ada salah itu. Abang ini biar tahu ya, aku kasih tahu biar satu fakta ya, yang orang kita nih kan memang orang Batak ini darahnya panas-panas kan, banyak tuh yang emosi. Abang ini kalau ada orang preman-preman nih Brastagi, ini maju nih terus. Padahal premannya tinggi banget, maju nih, apa? Tusuk nih, wah gila, nyali mah udah nggak bisa. Tapi sekarang udah berubah kan ya, karena sudah semakin berubah makin parah. Sekarang udah berubah sekarang, bukan berubah. Tapi ada satu kelebihan yang aku lihat, karena waktu kamu SMP, Amang ini udah bisa ciptain lagu. Iya, berarti di situ masih muda udah bisa ciptain lagu. Emang darah seninya gila. Iya, bedanya Papa itu waktu sampai kenal aku baru berani ciptain lagu kan. Iya, gitu betul. loh. Itu berarti sebenarnya nilai plus. Tapi kenapa Amang milih ke lagu-lagu daerah? Kenapa nggak ke pop atau lebih nasional lah gitu? Sebenarnya larinya tadinya kan ke situ, cuman ya di lagu Batak ini kan lebih cepat, jadi tadinya kita mau batu loncatan aja. Jadi sekarang kan kita udah coba-coba juga nya ke lagu pop Indonesia nasional kan, udah ada beberapa tuh yang kita coba bawa kemarin. Apa tuh Dek yang kemarin? Selfie kau takkan pernah berhenti. Betapa sakitnya itu kan baru kan? Iya. Mertua lagi ya. Kenapa sering panggil mertuanya? Nama mertua ya. Nah, berarti kalau Roy nyanyi itu mertua. Loh, makin parah lah. Mungkin rezeki abang ini juga Iya, awalnya mungkin rezekinya di jalur lagu daerah. sama peluang kan kita harus peluang zaman dulu. Itu lebih susah ya. Akses zaman dulu dari kita orang daerah itu, aku terus terang kalau abang nggak lomba kan dulu aku kan hantunya lomba gitu loh. Tapi dulu itu belum pun ada lomba-lomba ya. Kita nyari peluang macam-macam sampai TVRI Medan dulu itu udah prestasi paling tinggi dulu. Jadi sampai masuk sampai TV situ ya udah TV dulu ya. TVRI dulu udah paling top. Terus nggak tahu lagi mau ngapain, udah balik lagi ya kayak. Tapi kalau Amang kan menurutku termasuk untuk penyanyi Batak yang bisa berhasil ya, karena dari daerah langsung ke Jakarta kan, dan bisa menciptakan banyak lagu gitu. Akhirnya langsung ke dapur rekaman itu perjalanannya kayak mana gitu. Itu panjang ceritanya itu. Tapi dulu abang ada pernah kulihat foto di studio rekaman loh waktu jadi itu jadul gitu, itu rekaman bukan? Itu studionya si Mansur S. Tuh. Mansur S penyanyi dangdut. Iya. Ngapain abang di situ? Ya dulu sempat kursus lagu dangdut juga. Kursus tahun 90-an tuh. Les vokal dangdut. Les vokal dangdut. Sama siapa? Sama itu aja Mansur. adiknya nggak tahu tuh. Adiknya Lo emang Bang Mansur tuh buka tuh kan? Iya sama
Kan memang kita belum tahu itu kan. nggak tahu. Aku karena teringat emang Sama- dulu pernah lihat fotonya. Sama anaknya itu, siapa namanya itu anaknya itu yang penyanyi dangdut juga itu. Iya tahu. Aku lupa namanya tuh. Iya. Dulu di Romang. Romang kesana aja. Udah tunjuk aja Bang. Jadi itu tahun berapa ya? Pokoknya panjang lah ceritanya. Kenapa tiba-tiba pengen juga jadi penyanyi dangdut dulu? Ya, Apa aja kali. karena abang dulu berpikir kan lebih gampang dari mana, terus masuk aja lah gitu. Pokoknya akses di mana. Akses di Nyanyi mana apa masuk. aja gitu ya. Terus di vokal dilatih apa Bang? Dangdut. Itu apa? Ingat nggak? Cengkok. Cengkoknya itu. Ya. Ingat nggak lagu apa yang dilatih? Aku penasaran. Coba kasih Aku contohnya dikit penasaran Abang. tuh nyanyi apa kalau sekolah nyanyi dangdut apa yang Iya, diajarin? Nah, Itu kursusnya. dulu lagu apa tuh? Aduh Nyai. Ku jual baju celana itu. Lalu aku pakai apa? Semuanya sudah diambil Nyai. Aku rela korban harta itu ya. Demi Itu kan lagunya Bang Jaja Miharja itu. Iya, itulah dulu. Itu. Apaan tuh? Kan itu mirip. Iya mirip. Tapi itu perjalanan yang kalian juga nggak tahu. Iya, kan? nggak tahu malah. Aku karena teringat pernah lihat foto Ingat kok. abang udah pakai ini Pakai itu doang. baju biru kan, biru. Iya itulah. Nah, terus gimana tadi? Mungkin ada banyak cerita jadi- yang kalian nggak tahu sebenarnya soal Ini abang aku ini. belum tahu. Jadi mentok lah itu kan. Jadi itu bukan rekaman ya? Bukan. Latihan Itu kursus kursus. latihan. Les vokal lah. Les vokal kok pakai mic rekaman, sombong banget. Iya biar Biar apa? Oh, itu buat foto, itu buat foto ya. Oke. Jadi Ah. habis itu mana lah ceritanya nih. Masuklah ke Bang Poster dulu kan. Oh ya, Bang Poster Jotang. Ya. Jadi jam 8 abang nunggu di depan rumahnya itu. Sampai jam 3 baru dia bangun kan. Jam 8 pagi. Pagi. Oh. Nah, jam 3 baru bangun dia. Jam 3 sore. Sore. Arti habis ngejob tuh biasa sampai pagi. Tunggu juga ya kan. Habis itu, ayo Bang, kemana Bang? Bawalah ke Glodok dulu kan, Glodok. Ikut-ikut lah pokoknya. Wah, beli CD bajakan pasti. Enggak, bawa apa tuh? Pita yang 2 itu dulu, pita 2 in gitu. Oh, buat rekaman tuh ya. Oh, ya. Dulu kan belum ada yang kayak sekarang Iya, kan. ya, digital dulu masih analog. Ikut-ikut lah. Waduh, semua lah diikutin. Pokoknya mana ada celah masuk, tetap juga digantung-gantung kan, gak jelas, cabut. Ngamen lagi. Ngamen, sempat ngamen nih Nang. Di mana ngamen Ini di Kelapa Gading nih. Tapi dari rumah gitu kan. Oh, dari rumah ke rumah. Itu waktu lagi topnya itu lagu Terlambat Sudah Kau Datang Padaku. Awal nyanyi lah ya kan. Wah, keluarga pada ngumpul ya kan. Oh minta tambu dong Bang, tambu ya kan. Nah, terakhir mau pulang nih, ya kan. Dikasih apa-apa? Dikasih. Oh, dikasih. Nah, cuma dikasih rumah langsung pulang aku. Cuman dibayar berapa? Enggak sesuai dengan harapannya. 200 perak. Oh, ya Tuhan Yesus. Itu dulu kan udah agak lumayan sih. Iya. Udah lumayan kenapa Abang Nah, agak ya paling enggak kan gopek gitu kan. Ini 200 perak minta tambah ya kan 200 perak enggak iya nih. Ah itu tadi mau uji apa uji juga mental, ya. nyali pengalaman kan. Pengalaman. Terus nah terakhir abang kerjalah di apa ingat kali di Teluk Gong itu dulu. Di jembatan 3 kalau nggak salah itu. Di kafe. Kafenya orang Chinese itu namanya Blue Star. Sampai sekarang ingat kali itu. Jadi di situ ya sebagai apa namanya houseman. Ambil juga houseman. Bersih-bersih. Iya bersih-bersih. OB berarti sekarang. OB kan. Nah tapi kalau udah selesai besok paginya aku ambil keyboard tuh main kan sambil main Inang kan. Belajar. Jadi itulah. Jadi Tuhan itu kan punya cara ya. Jalan yang berliku-liku ya. Prosesnya. Bosnya itu dulu yang nggak pernah datang dia. Tapi dilihatnya, aduh, aku juga ketakutan kan, namanya nggak pernah main ini jadi takut dipecat kan. Tapi ternyata dia lewat gitu, pas di sudut di balik pintu itu kan, lihat dia ngintip dia kan. Makin dibagusin lah nyanyi nih kan. Lagu-lagu Cina dulu kan udah ada juga kita tahu dulu kan. Iya. Nah, udah berlalu kan, seminggu kemudian dipanggil kantor. Kamu bisa nyanyi nggak? Wah bisa gitu kan. Jadi ada penyanyi yang nggak datang. Nah pas malam nyanyi
udah nyanyi. Nah itulah langsunglah diangkat jadi penyanyi. Ya istilahnya kalau di pub penyanyi sore lah istilahnya. Jadi reguler lah udah. Sembari nunggu tamu datang kan. Oh, kayak opening gitu Ya. Tapi ada penyanyi utamanya. Ada. Jadi udah ada dari zaman dulu udah ada ya opening act ya. Udah. Jadi terus Berapa lama Bang di situ di kafe itu? ada Blue Star tadi. ya Blue Star hampir 7 bulan lah. 7 bulan. Nah, kalau kita fast forward ke single Abang yang paling meledak tuh lagu apa? Ya itu lagu Angki Boru. Itu ya? Oh, itu pertama justru ya? Iya, bukan yang pertama tapi itulah yang paling Enggak, maksudnya di luar itu, yang Abang sendiri. Kalau itu kan aku ada itu si Soul Hot. enggak ada yang lain karena Abang tuh dulu udah buat berapa album itu. Maksudnya singles yang sendiri. Abang sendiri. Maksudnya sendiri, Bang. Iya, ya udah ada bikin kan ada bikin tuh andung-andung. Andung-andung Tio Pemual segala macam kan. Udah bikin Baru setelah Duma itu yang keluar Sigaret Begu ya? Itu sama. Jadi Duma dulu baru Iya itu dekat, itu dekat. Emang. Nah, jadi Aku namanya pembawa ini ini rezeki. ya. itu Bagi-bagi dia. ya, bagi-bagi. jadi ceritanya itu tahun 2009 itu ditolak loh, sempat ditolak orang tuh. Nah, jadi dulu ada di Priuk apa namanya itu labelnya itu. Jadi dia pesan itu langsung 5.000 kopi kan. Cetaklah 5.000 kopi. Tahu-tahu cuma 1.000 diambil kan. Nah, yang 4.000 ini kan jadinya kan jadi kemana lah ini yang Abang jual? Ya enggak jalan gitu kan. Ya, yang 1.000 itu diambilnya. Jadi tawarin lagi ke ada Marga Sinaga itu BCI Record Studio. Nah, ditolak juga. Nah, udah diam-diam aja lah. Tiba-tiba adalah momen itulah apa produser label terbesar dulu orang Batak. Langsung dia minta 10.000. Nah, 10.000 ya kita udah main apalah ya. Udah main cash kan gitu. Iya, karena 10.000 udah langsung. Nah, kalau jadi tiap dari situ meledak ya orang lain, sama aku 1.000 dong, cash. Gitu jadinya. Jadi biasanya kan titip jual. Iya. Nah, jadi itu udah bisa kita agak-agak apa? Tarik napas lah. Terus keluar lagi video klipnya kita berdua di dalam ya kan, kayak sembunyi-sembunyian ya kan. Mukaku kelihatan, mukamu nggak kelihatan. Kaki kan, terus kamu, aku dari belakang. Jadi video klip itu emang kita berdua sebenarnya, walaupun sengaja dia nggak kelihatan, aku aja yang kelihatan. Orang tua nebak ini siapa, ini itu Judika itu aja di waktu itu masih dilarang ya. Aku jadi susah loh di situ. Kenapa? Itu aku, enggak ada muka. Aku itu. Karena hari itu kan si adik juga bilang ya kalau bisa jangan kelihatan muka dulu karena itu tadi tuh yang ya aku yang minta itu Amang, aku yang minta sebenarnya jangan kelihatan muka karena pasti dimarahin di kampung bener. Jadi waktu itu lagu itu ada tiba-tiba telepon dari kampung, adong hubereng lagu nih si Dumaon gitu kan, mampus itu lagu itu kita masih ini ya, masih dilarang, masih nggak masih mapala larang. Tulang yang ngasih tahu ke mama lagu itu udah ada dan orang udah pada tahu dan mereka tahu kisah kita kan, jadi lagu itu pun dengan kisah kita makin naik kan. Nah terus kan telepon terus datang Tulang, terus dari keluarga saudara juga itu si Judika itu kan yang video klip itu kan ini enggak, aku bilang itu enggak, itu memang aku, tapi yang itu enggak mungkin itu si Judika itu badannya gini aduh aku bilang aku cuman diem aja lah, siapa yang nggak tahu sebenarnya walaupun itu cuman punggung ya kan. Itu enggak kau akui aku itu dulu. Gimana sih? Lain urusannya. Habis acara ini kayaknya lanjut. Itulah kisah di lagu Duma itu. Iya betul. Tadi mau nanya, pecah suara udah ya? Pecah suara udah. Kenapa kalau orang Batak tuh nyanyi suka kayak kedinginan gitu? Coba kita kasih contoh dulu. Pertanyaan ya coba. Kan kalau orang Batak, kalau trio, ini sebenarnya kalau secara vokal setelah aku ikut macam-macam kayak penjurian, justru Batak ini spesial banget. Karena apa? Dulu di barat mungkin ada The Bee Gees. Dia punya getaran atau vibra suaranya sampai harus disamain. Mungkin nggak tahu mereka solo-solo vibra kan beda-beda kan. Maksudnya ketukan kayak
ada yang ada lebih cepat kan. Tremolo ada. Nah, kalau Batak kan bisa tuh kayak presisi sama, gitu. sama. Itu Ya gitu betul. Coba kita. Lagu kita apa? Lagu contohkan. apa? Pecah suara ya dan begitu kayak lagu Batak seperti biasanya. Lagu apa ya? Lagu? Oduma. Yang bait kedua. Olong na diro aki tuho terombagat di pusu-pusuki tung soada bena asing itu manggati holong mi. Gitu dia. Tapi itu latihan kekompakannya luar biasa. Oke, sekarang ke Roy kita. Roy juga paling sering dilihat orang bareng sama Judika itu dari zaman dulu banget ya. Dari setelah Idol terus ada nyanyi atau sekarang jadi band tetap dari Judika juga Roy. Tapi mungkin banyak yang nggak tahu gimana awal ceritanya akhirnya Roy ini bisa ikutan ke Jakarta karena awalnya dulu kuliah malah di Medan kalau nggak salah jurusannya Unimed jurusannya musik ya, seni musik. Itu awal ceritanya gimana itu Pak Os Roy ke ceritanya Jakarta gimana bisa nyampe ke Jakarta? kan dulu kuliahnya malah di Medan gitu. Kita kan memang dari awal nyanyi duet sama Bang kan di Medan. Jadi dari kecil ya, dari mulai umur dari SD mereka lah. 9 tahun begitu. Jadi SMA Bang Judika berangkat duluan ke Jakarta, aku ditinggalin. Nah, gitu kan. Kita masih kontrak waktu itu Bang di Hotel Sibayak. Dia nangis. Oh iya. Itu masih kontrak? Iya, masih. Jadi kalian kontrak dari SD sampai SMA? Enggak, maksudnya kita masih nyanyi di sana pokoknya. Nah, jadi dia kontraknya juga kan tapi review masih terus. berarti memang lama ya di situ ya? Lama. Ada 4 tahun kalau nggak salah. Bahkan bisa bayar uang sekolah kalau kata Oh iya, abang berdua ya? benar. Bahkan ngebantu keluarga. Nah, waktu abang ini berangkat, memang aku juga berat banget. Kenapa? Karena aku kan main keyboard kan. Waktu itu masih SMP. Iya, SMP lah. Dan aku nggak pernah ngomong. Itu yang paling berat. Iya. Karena tiba-tiba hilang, tiba-tiba disuruh ngomong itu berat banget lah, nggak tahu mau ngomong apa. menyapa Iya, karena kan berdua biasanya ya. Ini ngomong selamat malam aja berat banget. Selamat malam saudara-saudara, bapak-bapak, ibu, itu nggak bisa gitu loh. Jadi akhirnya Emang sekarang juga gitu kan? Ya nggak seperti itu banget. kenapa nggak ngajakin yang lain? Yang lain kan bisa nyanyi. Waktu itu ada Kak Mana, saudara yang kebetulan di rumah kerja di hotel juga dulu kan. Akhirnya kami jadi nyanyi duet di situ. Dia ngebantu lah. Itu masih sekitar hampir setahun lah. Jadi setelah ditinggal Bang Judika memang aku akhirnya terpaksa solo kan. Ikut festival-festival juga. Aku bisa bayangin mukanya Roy kalau disuruh nyanyi sini. Enggak mau aku. Orang katanya kecil aja kalau dia ke toilet kamu harus nungguin ya. Iya. Janganlah dibahas itu. Dia itu kalau aku di mana mau pergi kemana, jalan di mana, kira-kira itu lain lagi. Itu 11 langkah dia pasti ada di belakangku. Karena kalian yang paling dekat kali ya. Karena aku pengawal dia juga. Pengawal ya? Pengawal dong. Kenapa Karena dia jahat dulu? dia tidak bisa berbuat jahat selama aku ada. Oh gitu. Lah kita kan Emang kalau ada aku berbuat apa? lah minimal dia kan punya teman-teman sering. Jadi aku pernah nih dia sama teman-teman mau pergi lah, mau main kemana. Dilihat 10 meter ada di belakang kan. Ayo kita lari. Lihat masih ada. Pokoknya karena larinya cepat juga ya. Karena cepat. Jadi dia nggak bisa macam-macam lah. Kenakalan remaja apa sih yang dia lakukan? Loh, nggak jadi. Apapun kenakalan itu nggak pernah terjadi karena ada coba dibongkar. Ya mendingan dibongkar. Aku pengen di kampung tahu. dia diberas lagi kejahatannya mungkin dia mendaki gunung. Anak baik. Kalau dia apa lewati lembah? Lagu rohani itu. Sungai mengalirnya bukan itu mendaki gunung. Oh ya. Kalau dia ini sebenarnya hampir sama Bang Eri. Kenapa? Dia itu kan setia kawan. Kalau ada temannya berantem dia paling depan padahal dia juga kecil. Lah masuk di segi badan. Aku pernah dulu berantem di sekolah. Bukan berantem sih, maksudnya digangguin orang lah. Yang gangguin gede, ya kan? Ya nggak peduli, datang aja mana. Ternyata lawannya gede nih. Ya nggak peduli, ayo main kita gitu kan. Ternyata takut nyali lawannya. Nyalinya walau badannya gede, nyalinya kecil ya. Dia nih suka nyari masalah lu. Asal aku bilang abang gua ya. Itu ya. Panggil aku. Datang kan, gede banget.
Cuman kan udah gengsi kan sampai di rumah bilang, Iya. sampai kau nyari lawan jangan terlalu gede-gede dong. Tapi udah sempat. Udah sempat, pantang kan ketahuan kita. Gengsi ya. Gengsi. Tapi ternyata ada badan gede, tapi mentalnya nggak ada, mundur. Dia terkenal bilang, paling kau panggil abangmu. Terus akhirnya kan SMA Judika udah ke Jakarta, pindah kan kelas 2. Berarti Roy tetap di Medan lah, di Medan. di Brastagi. Terus Aku yang panggil kalau nggak salah ke Jakarta kan. Enggak, kuliah dulu dong, kuliah di Aku kuliah di Medan. Habis lulus Habis lulus dari Unimed. nggak lama tuh setelah lulus. Aku sempat ke Jakarta dulu, tapi paling sekitar 2 minggu pulang lagi karena nggak kuat. Jadi aku udah bilang waktu itu sampai di sana, ini kok kayak dunia lain gitu loh. Nggak punya teman, kok pokoknya Terus, beda lah. Macet, polusi yang kayak gitu. Aku pulang lagi, tapi begitu pulang ke Medan, di Medan nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Main musik dibayar sekali main 50.000, udah kelar. Jadi mau kapan berkembang? Jadi setelah aku pikir-pikir memang mau nggak mau harus ke Jakarta gitu kan. Ya udah berangkatlah ke Jakarta. Dipanggil atau memang keinginan Aku datang gitu? Dipanggil udah, maksudnya ya abang udah cerita lah nanti kita begini di sini. Pokoknya datang aja kita berjuang sama-sama gitu. Iya, itu berarti tahun berapa itu, Bang? Tahun Sebelum kamu Idol? 2004 itu. Sebelum di Idol berarti? Sebelum. Iya, sebelum. Udah di sini. Oh, berarti sebelum Idol udah di sini. Iya, waktu itu masih ngekos di Semper. Iya. Terus habis itu kalian pindah-pindah kosan ya? Iya, pindah-pindah. Kontrakan, dulu, pindah-pindah kontrakan. Iya, Kos itu setelah Idol. Setelah Idol yang di Semper. Belum, dia di Sumur Batu dulu kalau nggak salah. Oh enggak, waktu aku datang, oke. Belum di Semper. Sumur Aku Batu masih kan? ingat tuh. Berarti datangnya setelah Idol abis Lo enggak, aku datang kita kan langsung bareng, Bang. Iya, pokoknya yang aku Aku nggak ingat di pernah Semper itu aku masih ingat ketika kita tinggal di situ. Itu kan banyak banget orang malam karena udah dikenal sebagai idol. Enggak, kita udah tinggal di situ dulu sampai abang masuk Idol, kita masih di situ. Oh gitu ya. Ya maklum mereka pelupa. Ini yang bicara Pelupa sama pelupa. nggak usah terlalu dianggap siapa yang Pelupa benar. sama pelupa. Karena kami dua-dua ini. Nanti kita bisa ngotot-ngotot, terakhir mundur pelan-pelan. Ini pernah minum obat apa? Enggak ada. Iya dong. Ceritanya enggak gitu. Biarin dulu. Gitu. Dia minum obat pelupa. Obat tapi supaya lupa. menambah ingat, daya ingat karena sering lupa. Aku Dia udah pergi ke warung kan, beli kan. Terus Tapi ditanya setelah sebulan ditanya. Kok masih pelupa masih gitu. lupa. Tidak ya? Ternyata obatnya itu lupa dia minum, ada di atas TV itu sebulan itu. Nggak pernah Karena diminum. dia pelupa ya. Jadi bukan cuma aku. Iya. Jadi pelupa itu juga ada darah. Emang Amang juga pelupa? Enggak. Lupa. Tadi Tadi aja 3 kali. Itu enggak, maksudnya Itu enggak ingat, bukan lupa. kan dulu maksudnya itu sekarang sudah semakin kesininya ya semakin ada Lupa. Iya. Kalau Tapi bisa jadi yang pelupa Amang atau Inang? Maksudnya mertua yang cewek atau Kalau mertua yang cowok? bapak ingat. Pengingat, berarti bisa jadi Amang pengingat. Ina, mama yang kayaknya agak-agak Iya, sama. mama lebih Banyak. pelupa. Mama tuh dominan apa yang kita Iya. Banyak yang diturunkan. Iya gennya. betul. Berarti suaranya juga dari Inang kalau nggak salah ya. Ya. Seninya lah, seninya itu lebih banyak. Dua-duanya. Ah, masa Tapi sih? mama paling kuat. Mama bisa nyanyi tapi bapak itu mengerti solmisasi. Ah, karena Iya. Bapak pengajar kan Pengajar pengajar kor, paduan kan? suara. oh mungkin karena keadaan itu. Oh enggak. cuma kalau suruh nyanyi ya nggak tahu dia Mama temponya lebih kemana gitu kan. sebagai penyanyi mama ya. Iya. Kalau Lebih suara nyanyi, lebih bagus vokalnya, mama. merdunya, rasanya ya Iya. mama. Kalau Tapi papa tetap- tuh secara teknis papa bisa. Oh, karena ngajarin Ngajar. kor karena memang Oh, kerjanya pernah tua ya. solmisasi dia. Tapi tetap yang ngajar bapak. Jadi walaupun mama yang bagus nyanyi, yang ngajar tetap bapak. Oh, berarti Amang jago teori tuh. Ya, teori ya. Prakteknya Inang. Makanya kami semuanya jago praktek. Teori kami paling dia nggak ada teorinya. Iya, iya. Kalau Jadi kami apa tuh teori? akhirnya pindah ke Jakarta sebelum Judika Idol dan akhirnya ya karena memang setelah Idol sama-sama terus sekarang pun jadi sama-sama untuk beberapa project ya. Iya. Sampai baru berani mengeluarkan single di tahun ini. Tahun ini. Iya. Ya, karena walaupun sebenarnya udah lama kayaknya dinantikan ya. iya udah lama banget, Dulu ya kan banyak lah itu yang namanya perjalanan. Kita kan selalu yang jelas di kepala kita, di mimpi-mimpi kita pengen banget nih kita nih punya
punya album sama-sama punya, tapi kan nggak segampang itu karena satu aku di label punya aturan sendiri, abang punya karir sendiri, Roy juga punya ini sendiri, belum lagi kesibukan masing-masing membuat semua rencana-rencana itu nggak segampang itu. Itu artinya jalan Tuhan berbeda lah. Makanya sekarang mungkin ada pandemi ini kita juga ambil hikmahnya, kita bisa di rumah bikin lagu, ada waktu buat kayak ginian, akhirnya bisa launching lagu-lagu kita bisa bersamaan. Artinya karyanya si Roy, karyanya Pak Joy bisa kita keluarin di era-era yang orang mungkin agak-agak pesimis sama kondisi ini gitu. Jadi kita sebagai penyanyi tetap menyuarakan optimisme lewat produktivitas kita dalam menciptakan lagu dan juga berkarya gitu. Iya. Jadi banyak dulu pendapat kalau penyanyi itu kan ya masa depannya kurang. Sampai sekarang sih. Sampai sekarang juga. Terus kendalanya tadi seperti diceritakan, mereka juga nggak mudah untuk mencapai mimpi mereka, dan jalan orang pasti beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lama, ada yang dari kompetisi, ada yang harus nyari sendiri dan segala macam. Kadang kan orang hanya bisa menilai ya. Oh iya begini penyanyi itu begini. Tapi kalau dari Roy, dari Amang sendiri, sebenarnya tantangan paling berat untuk menjadi seorang penyanyi itu apa sih? Saya dulu. Iya. Jadi sebenarnya ini ya bedanya dulu sama sekarang ini. Ya itu tadi yang dibilang ada itu, kalau dulu zaman kita dulu nggak kayak sekarang ini ya, ada yang cuma instan aja, ada bakat, ada segala macam, besoknya langsung nggak jadi penyanyi. Jadi kalau dulu enggak. Jadi sebenarnya tantangan paling berat itu sekarang ini apa ya dibilang ya? Menyesuaikan zaman justru. Kok jadi aku ditanya? Enggak, kalau ada perbedaan zaman kan ya, Amang. Karena kan dulu kan masih kayak menjajakan pun kayak tadi cetak dulu jual sendiri. Terus kalau sekarang kan serba digital segala macam. Mungkin perbedaannya justru ini ya. Ada plus minusnya yang ya. jelas mungkin dulu usaha udah pasti lebih keras. Ya, karena nggak gampang dapetin gampang. sesuatu kayak abang dulu. Mau nyanyi di kafe aja itu udah berapa ini dilihat sama ini. Dan kalau sekarang kan memang ya tantangannya berbeda. Peluang banyak lewat digital, ada YouTube, ada Instagram, ada macam-macam. Tapi yang kesananya juga banyak gitu. Nah, kalau dulu memang bayangkan zamannya Bang, zaman dulu kan TV cuma satu, zaman, TVRI. Betul. Ya? Tapi ada yang terkenal Pak, kalau yang penyanyi Batak kan kayak trio Buntor apa sih? Iya. Makanya kalau Maduma apa sih? Iya, trio Maduma. Trio Ambisi. Tapi mereka Jack Marpau apa? Iya, Jack Marpau. Karena kalau udah ada di titik satu yang kayak gitu, nah mereka tuh biasanya ini tuh sampai legend lah, maksudnya termasuk lama. pejuang hebat sebenarnya begitu ya, pada masanya. Berjuangan itu sampai di titik kayak hits, punya singlenya. Nah itu yang dikejar dan itu nggak gampang. Susah banget kalau gitu. Nah. Iya. Betul. Aku juga, bapak tua aku itu pulang dari Jakarta karena dulu dijanjikan mau sebagai penyanyi trio. Kan kalau bapak bersaudara itu sebenarnya bisa nyanyi semua, sama. Namboru juga bisa nyanyi. Sampai ke Jakarta dijanjikan, oh ya nanti masuk trio ini, ternyata nggak jadi apa-apa, pulang dia jadi PNS. Ya, jadi memang nggak gampang. Nggak gampang. Jadi dulu juga alasan orang tua nggak ngasih sama penyanyi, apalagi ada namanya Batak, ya karena itu banyak yang gagal di sini, di Jakarta nggak kuat, mereka pada balik dan akhirnya memilih jalur yang lebih formal ya, kayak PNS yang jelas gitu, karena nggak gampang sebenarnya untuk memperjuangkan. Makanya itu. banyak keluar kayak kata-kata just do the best, let God do the rest gitu. Itu karena orang-orang juga kan kadang ya, kalau semua jadi penyanyi siapa yang dengerin? Kalau semua jadi dokter siapa pasiennya? Maksudnya kayak gitu ada alam, ada Tuhan yang menentukan. Setiap kita manusia berusaha, tapi sisanya udah biarin Tuhan lah yang ini. Kita nggak bisa memaksakan itu. Ya. Baiklah, pertanyaan terakhir mungkin ya. Terakhir ya. Udah Amang 2 jam kita nih. Ya, Amang udah ngejalanin susah payahnya mulai dari tahun 80-an, udah di Jakarta untuk mengejar karir segala macam sampai akhirnya 2009, berarti itu ada sekitar hampir 15 tahun berarti ya Bang? 15 tahun mungkin dikenal tapi belum terlalu, akhirnya sampai ada titik. Lebih kayaknya, kemarin konser udah 25 tahun berkarya kan? Iya, tapi itu maksud aku sampai 2009 tadi. Nah baru akhirnya udah 25 tahun, bisa dibilang sekarang sudah dikenal di Indonesia atau khususnya nih di lagu-lagu Batak ya Pak. Nah kalau misalnya ada anak mau tetap jadi penyanyi, diizinkan apa enggak? Karena susahnya ini.
era sekarang? Maksudnya anak gimana nih? Anak Abang punya anak, iya. pengen dia cita-citanya jadi penyanyi. Penerus dikasih apa enggak? Kalau memang udah di situ bakatnya, ya tetap aja kita kasih. Walaupun tantangannya berat. Walaupun tantangannya berat. Nah, jadi ya jangan pula kita batasin kan. Nah karena seni ini kan nggak hanya sebatas sampai di sini aja gitu. Jadi seni itu nggak pernah mati. Dalam arti kalau kita ini tanpa ada seni hiburan segala macam ya kan nggak ini juga. Ya, belum hidup lah ya. Ya. Nah jadi kalau ada yang mau ya atau anak-anak daerah yang mungkin punya mimpi tapi nggak bisa-bisa nih nembus ke Jakarta, itu pesannya apa? Lah itu jadi buat yang sekarang kan gampang sebenarnya seperti anak-anak ikut kompetisi ya, udah bisa ikut kompetisi. Nah, jadi digital. Jadi kompetisi dari digital juga dari apa segala macam kan banyak. Kalau zaman kami dulu apa dulu deh, pop singer istilahnya dulu Pop ya. singer, bintang radio televisi. Nah, cuma itulah dulu. Cuma itu aja. Kalau perlombaan sekarang mah jarang. Sekarang kan TV semua udah ada ini segala macam. Nah, jadi buat yang di kampung ya gampang, banyak jalan lah. Lebih gampang, jauh lebih gampang sekarang ini kalau mau. Yang penting ada niat. Kerja keras juga ya. Jangan gampang menyerah ya, Mas. Iya, sama ada bakat juga. Karena kalau sekarang biasanya maunya instan. Ya kan? Kalau disuruh kerja keras kurang-kurang kuat gitu. Nah, itu dia. Ada gini, pertanyaan yang paling sering datang ke DM ku tuh ya, karena mungkin ngeliat suaranya tinggi tuh. Bang, gimana caranya supaya suara tinggi? Nah, ini pertanyaan yang selalu pasti mungkin orang yang bersuara tinggi ini bingung jawab ya. Aku yakin. Susah gampang jawabnya ini nanti. Ya kadang banyak orang berpikir suara tinggi itu bisa didapat sesingkat itu. Kalau aku bilang sih itu gift ya. Ada gift dari atas gitu loh. Iya enggak sih? Ada juga bisa belajar. Ya, itu banyak background. Satu ya, kita dilahir di era penyanyi-penyanyi dulu tuh memang bersuara tinggi. Satu Jack Marpaung, kalau di barat tuh ada Michael Bolton, ada Bryan Adams, lagu-lagu yang jadi kesukaan kita dari kecil tuh memang lagu-lagu yang bersuara tinggi satu. Dan kebetulan mesin kita, tenggorokan kita orang Batak ini kan memang kuat. Jadi dari kecil dilatih untuk nada-nada tinggi, sukanya nada-nada tinggi, makin besar karena terbiasa, akhirnya memang bisa mencapai itu. Jadi kalau orang yang mau tiba-tiba misalnya pengen suara tinggi, ya beli aja tuh apa yang kita jalani. Kira-kira begitu kan? Jalannya apa yang kita jalani, kita dulu latihan mulu. Setiap Natal kita nyanyi, siapapun yang request, kadang kayak kita tur ke daerah-daerah dulu Bang ya, naik Sudako tuh, tidur di mobil, sepatumu dulu sampai ini bisa kemana-mana nih kalau cerita. Iya, ya tapi enggak, maksudnya ini ngomongin suara, tapi proses itu enggak boleh dilupakan. Jadi prosesnya Anda harus tidur di Sudako dulu. Bukan itu. Sudako ya tadi. Bukan ya? Bukan. Ada orang yang dari lahir bakatnya memang udah bersuara juga tinggi atau berkarakter, itu ada. Dan juga nggak harus kayak kamu bilang nggak cuman gift aja, ada orang yang dari latihan juga ada. Tapi perlu ditanya juga Bang. Apa? Kenapa dia mesti suara tinggi? Enggak tinggi juga banyak yang bagus. Karena mungkin motivasinya udah salah. Udah salah. Motivasinya salah. Dia pikir kalau tinggi itu lebih susah jadi lebih bagus. Padahal kan mungkin sekarang banyak udah yang penyanyi suara rendah yang lebih bagus ya. Dan pesannya kalau dari aku sih, lihat dulu materi, kan kerongkongan orang beda-beda ya. Maksudnya bakatnya, jenis suaranya berbeda. Nah itu nggak perlu harus di atas semua. Kayak kadang-kadang Bang Judika aku nggak kuat suara ketinggian, turunin aja kuncinya. Iya betul. Turunin kinya, nyanyi di ini kamu. Jadi nggak ada tuh alasan ketinggian. Dipasang. Kecuali kayak lagu-lagu spesial kayak Still Hard nggak usah dinyanyiin kalau ketinggian. Itu kan memang range-nya berapa oktav. Nah itu agak berbeda lah gitu. Oke. Nah tadi Roy belum jawab Pak Os. Kan Os sudah ada nih, atau nanti adik-adiknya. Kalau dia memilih jalur yang sama, boleh apa enggak? Ya kalau masalah boleh apa enggak pasti boleh. Tapi aku selalu, bahkan sama teman-teman yang lain juga, aku bilang begini, karena aku juga sekolah di musik kan. Sebenarnya kalau ada bakat musik, bagusnya misalnya main musik nih, bukan nyanyi misalnya. Bagusnya dia belajar klasik. Itu dasarnya ada. Kenapa? Itu akan menaikkan kelasnya gitu loh. Jadi karena kalau misalnya bisa musik tapi nggak bisa klasik, aku klasik maksudnya dia bisa ngerti teori, bisa dia nulis partitur. Nah itu akan mengangkat dia lebih tinggi gitu loh. Jadi lebih ngambil yang jalur
akademisnya nih maksudnya. Enggak pun akademis enggak apa-apa, tapi kalau bisa dia sampai ke situ itu lebih bagus gitu. Jadi enggak mentok di bisa main keyboard doang, bisa mainin doang, tapi bisa profesional gitu. Oh, jadi kalau dia mau jadi penyanyi, ya udah kasih dia Difasilitasi. gitu ya. Justru jangan cuma ya buat nyanyi buat kayak karaoke, nyanyi buat orang ya maksudnya sekedar justru harus Kalau bisa ada teori dan ininya Harus maksimal. lebih bagus gitu Iya, ya. jauh Teorinya lebih bagus. kuat, terus prakteknya juga dia Iya, bagus gitu. Kalau kamu, Ya kan aku itu salah satu yang aku ini. kalau anakmu tiba-tiba minta tuh jadi penyanyi, Ayo nak. ayo kita bikin. Sekarang Boleh kan ya? pengen banget aku Iya. sekolahin Cleo kayak piano, balet. Ya, karena apa yang kulihat dari anak-anakku itu yang mau dikembangkan. Ya. Jangan terlalu hal-hal yang Betul. udah nggak kelihatan. Misalnya tiba-tiba dari kecil kita iniin dia jadi. yang penting jangan dipaksa ya. Nah, jangan dipaksa. No, Lebih justru bagus. itu dulu aku kan pernah ngajar piano. Jadi pernah dulu ada satu yang ngotot lah minta aku ajarin kan, masih di Medan waktu itu. Aku ajarin berapa kali. Dia punya tapi aku lihat, aku biasanya langsung tahu lah ini. Aku udah bilang sama mamanya, dia bisa main tapi ini dia nggak punya bakat di sini gitu loh. Ya. Jadi aku bilang Cuma sekedar buat jadi sebaiknya kalaupun dia ini sekedar aja nggak usah serius. Tapi orang tuanya ngotot gitu kan. Akhirnya Nggak jadi apa-apa pasti. akhirnya enggak aku iniin aku nggak mau karena kasihan anaknya nggak rajin belajar sampai Tertekan. sampai bayaranku dulu nggak aku ambil saking takutnya si ibu ini ngotot banget udah aku biarin aja. Kalau mau lanjut jangan sama aku karena aku udah tahu dia nggak punya bakat. Betul. Gitu. Jadi sesuaikan dengan bakat dan kemampuan, jangan dipaksa. Tadi aku pikir mereka jawabnya nggak usah lah, ini susah dunia ini gitu. Ternyata mereka walaupun susah mereka bilang ya kalau mau berjuang di dalam ya kenapa enggak gitu. Ya, hidup adalah perjuangan. Baiklah. Terima kasih. Terima kasih Bang untuk Erik. Aman. Terima kasih Untuk Roy. Pak Os. Jangan lupa didengerin juga Oh iya, single mereka ada di kalau Pak Roy. Kalau Pak Os, kalau Tiroy itu single terbarunya itu yang official itu ada di RPM, tapi bisa juga dilihat di YouTube channelnya Roy. Namanya apa? Tiroy Sihotan. Tiroy Sihotan. Kalau Amang Erik di DAD ya. DAD yang DAD terbaru nih kita ada proyek sebentar lagi di launching. ada beberapa single yang akan dikeluarkan di kita, tapi untuk yang Oduma segala macam itu bisa dilihat di Otang Production. YouTube-nya. Iya. Oke, baiklah. Terima kasih untuk share-nya, mudah-mudahan Terima kasih. bermanfaat. Ya. Dan tetap semangat. Sampai ketemu di Duma Judika Show berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.